Saudara Ketua KPU, kemudian direspon oleh Ketua Bawaslu, juga oleh Ketua DKPP dan Saudara Menteri Dalam Negeri. Sekarang kita masuk sesi pendalaman. Heo, ada apa hari ini? Pemilihan umum 2024. Menjelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 2 tahun mendatang, hangatnya sudah terasa sejak kini. Berbagai safari politik dari para bakal calon, prediksi masyarakat, hingga persiapan dari penyelenggara pemilu pun mulai dilakukan. Nah, yang nggak kalah penting nih, penyelenggaraan kampanye pemilu ini pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Lamanya sepanjang 75 hari. Cukup singkat ya. Nah, secara resmi pada 14 Juni 2022, Presiden Joko Widodo akan menghadiri peluncuran perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, jangan heran nanti kalau ada spanduk-spanduk besar dari para calon, ataupun di sini mungkin udah pada nggak sabar untuk nonton debat capres-cawapres bareng keluarga maupun tetangga. Jadi penasaran nggak sih apa saja tahapan dari pemilu ini? Secara garis besar, kalau tahapan pemilu yang dari sisi perencanaan kan ada 11 tahapan sesuai dengan aturan undang-undang ya. Mulai dari perencanaan program sampai nanti di akhir itu pengucapan sumpah janji. Nanti 14 Februari kita akan memilih pemilu nasional itu yang disebut pemilu nasional ya, memilih presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, kemudian memilih anggota anggota DPR RI, kemudian DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, ada 5 jenis pemilu pada waktu yang sama. Kemudian nanti ada jeda beberapa waktu kemudian itu akan memilih pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Tapi dilaksanakan pada tahun 2024. Oke, setelah rapat pengesahan dan penetapan di DPR 2 kali batal digelar, awalnya diagendakan pada 23 Mei, lalu ditunda menjadi 30 Mei 2022. Dan kembali batal karena KPU bertemu dengan Jokowi. Akhirnya rapat pengesahan jadi dilakukan pada 7 Juni 2022. Hal ini sesuai dengan pasal 167 ayat 6 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menetapkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oke, kita masuk ke tahapannya ya. Jadi 732 hari lamanya yaitu dari 14 Juni 2022 hingga 14 Juni 2024 akan diadakan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Bersama dengan itu, di Oktober 2022 sampai Juni 2023 dilakukan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pada bulan Juli 2022, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dilaksanakan hingga penetapan peserta pemilu di 14 Desember 2022. Di sisi lain, mulai 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023 akan dilaksanakan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Pendaftaran hingga penetapan calon anggota DPD dimulai di Desember 2022. Sementara untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan pada April 2023. Sementara Presiden dan Wakil Presiden dimulai di 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Setelah itu dilanjutkan masa kampanye selama 75 hari. Lalu dilanjutkan dengan masa tenang sampai pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Dan penghitungannya pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Kalau makin lama,
masa kampanye tentu kos politiknya kan juga tinggi. Tapi selain itu, makin lama durasi waktu kampanye, itu kan kalau ini penjelasannya dari pemerintah dan DPR ya, dan kita juga harus dengarkan itu, posisinya kan kemudian justru pembelahan sosial di masyarakat. Karena situasinya kan pemilu, ada masa kampanye yang panjang, itu juga kan, ya kalau bahasa Jawa kira-kira gontok-gontokan gitu ya. Di masyarakat. Nah itu sih sebenarnya kalau alasannya. Setelah perhitungan, tidak ada yang namanya perselisihan hasil dari pemilu. Kalaupun ada, harus diajukan paling lambat 3 hari dari pemberitahuan MK. Akhir dari pesta demokrasi ini akan dilakukan sumpah atau janji amanah oleh DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024, kemudian dilanjutkan sumpah atau janji dari Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Ngomong-ngomong soal anggaran atau cuan, sampai sejauh ini belum ada kesepakatan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan adanya pemangkasan anggaran pelaksanaan pemilu 2024 kepada KPU yang awalnya diajukan 76,6 triliun rupiah. Tidak hanya kantor, tapi juga ada gudang, ada karena penyimpanan alat-alat logistik kan dari pelaksanaan pemilu, termasuk juga untuk kendaraan. Nah yang gitu-gitu kan jadi variabel juga yang pembentuk berapa besar anggaran. Jadi gimana Besti? Apakah sudah siap untuk melaksanakan pemilu 2024? Semoga berbagai tahapan bisa dilaksanakan sesuai timeline dan peraturan yang ada ya. Dan jangan lupa taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan tetap saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di Tempo.co.